Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Eles dari SOS Banyumas. Bulan April lalu saya ditelepon Bu Mega dan Bu Liana. Mereka share tentang kerinduan mereka akan adanya SOS di Banyumas. Saya malu, ibu-ibu ini nggak tinggal di Banyumas, tetapi mereka berdoa buat Banyumas. Maka ketika diberitahu kalau akan dibuka SOS di Banyumas, saya dengan rela mau terlibat. Karena saya percaya ini waktunya Tuhan sementara mengerjakan sesuatu di Banyumas. Dan luar biasanya hanya dalam beberapa hari terkumpullah 12 orang yang luar biasa dari berbagai denominasi gereja yang punya kerinduan yang sama, terlibat dan ingin melayani bersama-sama menjadi sahabat orang sakit. Kami sama sekali nggak tahu harus melakukan apa, bahkan di masa pandemi ini kami tahu ada banyak hal yang terbatas. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Kami di training dulu, kata Pastor Stefanus begini, bahwa mau jadi pasukan harus diperlengkapi dulu, nggak asal masuk medan perang, kalau nggak akan mudah diserang. Ya, dalam 5 hari berturut-turut kami 12 orang yang siap melayani di SOS Banyumas di training dan dibagi tentang hati Tuhan bagi jiwa-jiwa, hati Tuhan bagi orang-orang yang sakit, bagaimana waktu Tuhan ketika ada di dalam pelayanannya di dunia, dia lebih banyak memperhatikan orang-orang yang sakit. Kami diajar dan dilatih untuk menghidupi misi SOS. Yang pertama, melayani orang sakit agar mereka tetap kuat di tengah penyakit yang mereka alami, diderita. Kemudian melayani orang sakit itu supaya mereka juga bisa melayani orang sakit yang lainnya. Kemudian melayani orang sakit menjadi berkat bagi kota di mana ia tinggal. Selama 5 hari kami di training dengan materi-materi yang luar biasa memberkati hidup kami dan memperlengkapi kami. Kemudian 2 hari berturut-turut kami dilatih untuk langsung bertemu dengan orang sakit, berdoa lewat video call, dan kemudian juga berdoa bagi mereka. Dan masa itu kami sendiri mengalami banyak mujizat, teman-teman mengalami banyak mujizat, melihat bagaimana Tuhan menolong orang-orang yang kami mendoakan bagi mereka. Dan puji Tuhan, itu sangat menguatkan kami dan untuk terlibat terus melakukan kehendak Tuhan di SOS ini. Terima kasih untuk para trainer yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang memberikan hidupnya, dedikasikan hidup mereka untuk pelayanan SOS ini. Kami sangat diberkati. Bahkan hari ini kami ber-12 sepakat untuk terus menghidupi dan melakukan kehendak Tuhan bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan, sampai orang itu bisa melakukan hal yang sama bagi orang lain. Nah, satu ayat firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami adalah di 1 Korintus 12 ayat 1 dan 6. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kami percaya hari ini ketika kami mau terlibat, Tuhan yang mengerjakannya dalam kami. Tuhan Yesus memberkati. Salam, saya Tony Storus dari Medan. 6 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2015, Tuhan izinkan saya mengalami sakit yang cukup parah dan akhirnya saya harus dibawa ke Renang. Saya mengalami kematian kurang lebih 30 menit, lumpuh 7 bulan, lupa ingatan. Puji Tuhan, di saat saya ada di ICU selama 5 minggu, Tuhan pertemukan kami dengan sahabat orang sakit, yaitu lewat Pastor Thompson Lubanggau yang selalu mendoakan dan menguatkan kami lewat seluruh doa-doa saudara seiman di jemaat gereja dan juga sahabat orang sakit yang melayani kami senantiasa. Sekarang saya sudah sembuh. Saya sembuh karena mukjizat Tuhan. Sebagaimana kami pernah dilayani, maka sekarang kami pun belajar melayani Tuhan. Bukan hanya saya, tapi istri dan anak-anak juga melayani Tuhan. Sahabat orang sakit mengajari saya untuk menjadi berkat bagi orang lain agar Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang terkasih yang ada di SOS Global Ministry. Perkenalkan, saya Priska Ati dan suami saya Himbang Napitupulu, sakit seak paru dan tumor otak. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan pertolongan Tuhan di saat suami saya mengalami sakit. Kami terus mengandalkan Tuhan.
Manfaat kami ikut SOS, iman kami dikuatkan dengan firman Tuhan dan kesaksian. Manusia roh kami dibangkitkan melalui sahabat orang sakit lewat menara doa di kota manapun. Komitmen kami ke depannya, kami akan membalas cinta kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah kami duga. Kami akan tunduk dan taat mengikuti perintah Tuhan. Apa yang harus kami lakukan dan kami kerjakan sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat SOS yang ke-13 tahun. Di usia yang ke-13 tahun ini, SOS sudah memiliki suatu dampak yang luar biasa di seluruh Indonesia. Bahkan SOS telah melakukan suatu terobosan yang baru, di mana mereka mengadakan suatu menara doa bagi pasien selama 4 kali sehari, bahkan 24 kali seminggu di 24 kota di Indonesia. SOS adalah mempunyai dampak yang luar biasa di mana melakukan suatu training di masa pandemi secara online untuk memperlengkapi para pasukan-pasukan SOS. Bahkan SOS memiliki rumah singgah yang dapat menolong para pasien dari luar kota, dan ada memiliki hamba Tuhan yang bisa membimbing pasien, menguatkan pasien sehingga dia bisa menjadi kuat dan sembuh di dalam Tuhan. SOS spektakuler. Salam, saya Pendeta Johan Salko sebagai koordinator jaringan sahabat hamba Tuhan. Sangat terkesan melalui pelayanan sahabat orang sakit yang telah mengambil bagian dalam aksi sosial untuk memperhatikan kurang lebih 300 hamba Tuhan yang tersebar dari Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kepulauan Mentawai dengan memberikan bantuan beras beberapa kali dengan ukuran 5 kilo dan paket sembako beberapa kali, dan hal ini sangat menyentuh hati para hamba Tuhan dan sangat terbantu mereka dalam hal ini. Doa kami pelayanan SOS tetap terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, di ulang tahun SOS yang ke-13, saya boleh menyaksikan akan kebaikan Tuhan di dalam pelayanan SOS di Makassar. Kami bersyukur pada Tuhan kalau ada rumah singgah yang boleh bersama-sama kami melayani Tuhan. Ini adalah berkat anugerah dari seorang anak Tuhan yang mendedikasikan rumahnya untuk pelayanan rumah singgah. Kami bersyukur melalui rumah singgah ini banyak orang dari daerah yang berobat ke Makassar yang tidak ada tempat tinggal, boleh tinggal di rumah singgah. Untuk kami juga bina kerohaniannya. Di samping mereka bisa berobat ke rumah sakit yang ada di Makassar, melalui ibadah online, kami boleh menguatkan iman kerohaniannya. Kami juga boleh melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID ini melalui pemberian nasi untuk pasien isoman yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Pak, kami boleh melayani untuk memberikan nasi siang dan malam dan vitamin. Kemudian kami juga bersyukur pada Tuhan di tengah-tengah mereka yang terpapar, rumah mereka kami bisa melayani fogging dengan gratis. Dan puji Tuhan, pelayanan kami semakin Tuhan tingkatkan, diperluas dengan memberikan pelayanan tabung oksigen secara gratis. Ada teman-teman yang
boleh melayani bersama-sama dengan kami, sehingga mereka mendonasikan tabung oksigen untuk pasien-pasien isolasi mandiri. Ini saat ini sekarang boleh berjalan, banyak kota-kota di Indonesia yang boleh menjadi berkat, sehingga mereka yang kesulitan tabung oksigen, teman-teman dari SOS boleh melayani. Puji Tuhan, semua ini tidaklah mudah, banyak tantangan, pergumulan, secara khusus mengenai dana. Ini semua adalah kami melangkah dengan iman bahwa Tuhan sendiri yang mencukupkannya. Kami ingat di kitab 2 Raja-Raja di mana Tuhan boleh mengirim burung gagak untuk Nabi Elia di Sungai Kerit. Maka Tuhan yang sama yang saya percaya akan sanggup mengirim burung gagak untuk SOS Makassar. Dana-dana operasional yang begitu besar, itu Tuhan sendiri yang mencukupkannya secara ajaib. Kami tidak pernah terpikirkan bahwa orang ini akan membantu pendanaan, tapi puji Tuhan, Tuhan sendiri yang menggerakkan hati-hati orang yang sungguh-sungguh rindu melayani, dan mereka tergerak melayani di SOS Makassar. Nah, inilah saya harap juga teman-teman boleh berani melangkah untuk kota-kota di tempatnya, seperti Yosua berani memimpin bangsa Israel melangkah di sungai Yordan, sehingga sungai itu menjadi kering dan bangsa Israel boleh melewatinya. Nah, teman-teman yakin, percaya, berani melangkah, Tuhan sendiri yang akan melengkapi, mencukupkannya secara ajaib. Terima kasih, semangat teman-teman, selamat ulang tahun SOS yang ke-13. God bless you. Shalom, saya Puji Firmani, tim dari Radio Foster FM mengucapkan happy birthday yang ke-13 buat sahabat orang sakit. Wish you all the best. Acara-acara yang disajikan oleh SOS selama ini di radio kami sangat-sangat memberkati dan mendongkrak viewer kami tentunya. Terima kasih banyak sudah mempercayakan pelayanan ini kepada radio kami. SOS terima kasih banyak juga untuk program mujizatnya, karena itu sangat-sangat dinantikan oleh pendengar-pendengar kami, karena acaranya yang begitu fantastis dan memuliakan nama Tuhan luar biasa. Juga buat sahabat dokter yang sangat informatif, sangat memberkati di radio kami. Terima kasih untuk pelayanan selama ini, dan kami harap untuk terus maju bersama dengan kami seperti slogan kami, Foster FM terang bagi bangsa. Demikian pula SOS juga menjadi terang bagi banyak bangsa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya Indrawati Sumarko. Saya pribadi dan sebagai koordinator sahabat dokter mengucapkan selamat ulang tahun kepada SOS Global Ministry yang ke-13 yang didirikan pada tahun 2008. Sahabat dokter didirikan pada tahun 2020. Adapun sahabat dokter didirikan dengan tujuan untuk membantu dan meringankan beban serta memberikan solusi bagi saudara-saudara kita yang memerlukan informasi tentang dokter dan rumah sakit di dalam maupun di luar negeri. Di samping itu, sahabat dokter memberikan sharing informasi tentang kesehatan dengan narasumber para dokter dari dalam dan luar negeri pada setiap hari Sabtu. Sekali lagi, selamat ulang tahun SOS Global Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera dalam Tuhan. Saya Beni Utomo dari SOS Pulau-Pulau, khususnya SHT. Dalam hal ini saya dipercaya untuk menangani secara khususnya bagian pertanian, yaitu di mana bahwa pertanian tersebut sudah 2 kali kita coba apa yang tidak pernah dilakukan oleh orang, oleh masyarakat di tanah gambut, yaitu nanam pertama adalah penanaman jagung, hibrida, bisi 2, dan puji Tuhan berhasil. Dan lewat uji coba yang dilakukan oleh SHT, di mana bahwa akhirnya pemerintah bertindak dan pemerintah mengambil sebuah langkah, sehingga di mana bahwa desa di mana saya melayani
saat ini diperhatikan oleh pemerintah kabupaten bahkan juga provinsi secara khusus untuk penanaman jagung, sehingga di mana bahwa pemerintah memberikan sebuah bantuan jagung untuk masyarakat di desa ini, yaitu jagung hibrida seperti yang pernah saya tanam, dan puji Tuhan juga bisa berhasil. Dan yang kedua adalah tanaman padi Inpago 8 dan 12, dan puji Tuhan berhasil sebenarnya, cuma karena situasi, artinya bahwa hanya lokasi itu yang ditanam, selebihnya adalah blokar atau juga ilalang, rumput, semak belukar. Walaupun punya potensi untuk berhasil, kita tidak bisa mengatasi tentang hama, khususnya burung. Demikian juga tanaman tersebut dilirik oleh kabupaten, bahkan juga oleh pemerintahan provinsi. Oleh sebab itu, di mana bahwa SHT atau secara umumnya adalah SOS, saya bersyukur bisa bergabung dan bisa ada di dalamnya, bahwa SOS itu melakukan yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, bertindak yang tidak pernah dikerjakan oleh orang lain, bahkan berani mengambil sebuah risiko yang tidak pernah dilakukan atau bahkan juga yang tidak pernah dicoba oleh orang lain. Oleh sebab itu, di momen ini di mana saya bersyukur. Shalom, saya Nomi Sintaka Komore. Yang saya rasakan selama saya training di musik Sahabat Ampiri, saya semakin semangat mengikuti pelayanan. Saya semakin memahami kunci dalam membawakan lagu-lagu fellowship, semakin berkonsentrasi dalam memainkan alat musik keyboard. Selama training musik Sahabat Ampiri, kita bukan hanya diajarkan cara bermain keyboard atau musik, tetapi kita diajarkan membawa aliran lagu agar dapat didengar lebih indah dan lebih hikmat. Terima kasih.